Saya lulusan sekolah Alkitab dari Seminari Battle. Satu kali waktu saya masuk seminari, saya nggak ada latar belakang sekolah atau keluarga pendeta dan segala macam. Jadi saya masuk seminari karena saya dibesarkan oleh nenek. Papa mama saya pisah waktu saya usia 3 tahun. Jadi saya dibesarkan oleh nenek. Walaupun ada mama, tapi mama harus kerja buat hidupin kehidupan sehari-hari. Kerja di teller bank, kerja jadi apapun yang bisa dikerjain lah, sales motor, Vio waktu itu apa. Jadi saya di rumah sama nenek. Nenek saya memang agamanya Kristen, tapi nggak terlalu bisa baca. Nenek cuma tahu Jack, Queen, King, As. Nenek itu Chinese. Jadi budaya sehari-harinya adalah judi dan nyimpen kucing dalam kulkas. Saya nggak yakin ada orang yang ngerti, tapi kalau di keluarga saya kucing dalam kulkas itu, kucing itu sebenarnya bir hitam cap kucing. Nah, tapi orang sekarang nggak tahu om. Orang dulu doang yang tahu ada bir hitam cap kucing. Orang taunya sekarang Guinness, apa Heineken. Tapi kalau zaman dulu tuh namanya cap kucing. Bener-bener capnya cap kucing. Jadi saya tidak dibesarkan dengan moral kependetaan dan segala macam, nggak begitu. Saya masuk sekolah kitab juga karena pengen tahu Tuhan itu ada gak? Kalau ada Tuhan yang mana? Dan segala macam. Lalu kebetulan ketemu sama istri. Istri itu suka nyanyi, pasti tahu Maria Sandi yang suka nyanyi-nyanyi. Saya dapat banyak pembelajaran dari pernikahan. Tapi yang hari ini saya mau bagiin adalah sesuatu yang akan saya mulai dengan pertanyaan. Bapak Ibu sekarang coba bayangkan, yang Bapak Ibu saja, yang anak-anak nggak usah membayangkan. Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu punya satu kesempatan, cuman satu doang. Untuk ngomong satu kalimat kepada anak yang akan diingat sampai anak itu meninggal dunia. Ini perkataan kalimat nasihat paling penting buat anak Bapak Ibu. Kira-kira apa yang Bapak Ibu mau nasehatin atau kasih kalimat itu buat anak? Anak sendiri, bukan anak orang. Kalau belum punya anak, anggap aja ini anak kita sendiri. Kalimat apa yang mau kita ucapin supaya anak kita ingat sampai dia mati? Coba. Oh, belum. Mungkin agak susah ya, tapi mungkin God loves you and so do I. Kasih plus dulu. Kalimatnya, Tuhan menyayangi kamu, aku juga menyayangi kamu. Oke. Duduk di belakang itu bukannya terhindarkan loh. Makin belakang makin saya datengin. Karena udah merem begitu jadinya saya harus taruh loh mic-nya loh. Berbahagialah di dalam Tuhan. Berbahagia dalam Tuhan. Kasih plus dulu. Ini kan gak ada kalimat yang benar, gak ada kalimat salah. Ini bukan ujian ya Bapak Ibu. Ini cuman nasihat personal kepada anak kita sendiri. Jadi gak ada benar, gak ada salah. Ini cuma nasihat kita sendiri. Gak ada salah, gak ada benar. Cuman kita pengen ngomong apa kalau kita bisa ngomong satu hal. Sampai anak kita mati dia masih ingat. Nah apa kalimatnya itu? Silakan. Selalu setia kepada Tuhan Yesus. Kasih plus dulu. Selalu setia kepada Tuhan Yesus. Silakan. Keep the faith. Sama sih. Pertahankan iman. Kasih plus dulu. Silakan. Sama sih, setia pada Tuhan. Setia pada Tuhan. Kasih plus dulu. Enak juga ya kalau sama begitu ya Ibu ya. Ntar kalau ada apa-apa, nak kalau Ibu nggak ada, kamu dengerin aja. Kata Om itu. Sama dah begitu dah pokoknya. Bapak Ibu, seperti yang tadi Bapak Ibu punya kalimat paling penting. Nah ini kalau buat saya pribadi, bukan salah bukan benar, tapi ini buat saya pribadi, ini khotbah paling penting. Kalau saya cuma punya satu sisa khotbah, saya akan khotbahin tentang ini. Jadi ini personal buat saya. Mungkin bisa jadi berkat buat kita semua. Saya akan bacain Alkitab, tidak perlu Bapak Ibu buka. Saya akan bacain. Ini ditulis sama mantan orang pajak zaman dulu.
Kalau orang zaman dulu disebutnya bukan orang pajak tapi pemungut cukai. Masalah dari pemungut cukai ini adalah mereka ini ngebebanin hidup orang Yahudi. Karena orang Yahudi hidupnya udah susah, mereka hidup di bawah penjajahan Roma waktu itu. Masih harus bayar pajak, pajaknya gede juga. Ini mantan pemungut pajak, pemungut cukai, diceritain tentang satu kisah yang menarik. Waktu itu Yesus masih ngobrol sama Yudas, salah seorang dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Tapi tiba-tiba di belakang Yudas, datang serombongan besar orang bawa pedang dan bawa pentung. Disuruh sama imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Yudas itu sudah kasih tanda. Karena mungkin itu malam-malam dan orang itu juga mungkin mirip-mirip. Jadi dikasih tanda. Mana yang Yesus? Kata Yudas, orang yang akan kucium, itulah Yesus. Tangkaplah Yesus. Saat ngobrol-ngobrol itu, Yudas maju, terus bilang, salam guru. Lalu dia cium Tuhan Yesus. Di pipi tentu ya. Terus Tuhan Yesus bilang, halo teman, untuk itukah engkau datang? Terus prajurit-prajurit itu tangkap Yesus. Tapi satu orang dari murid Yesus itu mengulurkan tangannya, keluarin pedang, terus dia set, kuping salah seorang hamba imam besar putus. Kupingnya putus. Disabet pakai pedang. Terus Tuhan Yesus bilang, masukin pedangnya, masukin. Tuhan Yesus bukannya belain, malah Tuhan Yesus nasehatin. Masukin. Kalau kamu pakai pedang, buat sakitin orang, buat bela diri kamu, nanti kamu juga bakal mati pakai pedang. Emang kamu pikir, saya nggak bisa minta tolong sama bapak saya, supaya bapak saya kirim lebih dari 12 pasukan malaikat ngebantu saya. Emang kamu pikir saya nggak bisa, sampai kamu harus bela saya dengan pedang. Tapi kalau saya lakuin itu, ya nubuatan di kitab suci nggak terjadi. Nggak ada keselamatan, nggak ada penebusan. Bapak Ibu, waktu itu Tuhan Yesus mau ditangkap. Tuhan Yesus orang yang sangat berkuasa. Saya ini guru sekolah minggu, jadi khotbah saya pasti sederhana banget. Saya nggak terlalu ngerti bahasa-bahasa yang rumit. Jadi saya pakai bahasa sederhana aja, bisa dimengerti pasti sama ibu-ibu, nenek-nenek, udah saya uji. Nenek saya sendiri juga ngerti. Bener, nenek saya yang buta huruf cuma tahu Jack Queen King As. Ngerti. 2 tahun terakhir sebelum meninggal, dia nggak minum lagi. Dia lepas rokok, dia rokok dari umur 14 tahun. Sampai umurnya itu, 2 tahun terakhir dia udah lepas rokok karena TBC. Bapak Ibu ya. Saya kira karena bertobat, tapi ya itu sebagian dari pertobatan lah begitu ya. Tapi dia udah gak minum lagi, udah pasti. Jadi, Tuhan Yesus tuh orang yang sangat berkuasa. Sangat hebat. Tuhan Yesus bilang, kamu gak usah bela saya, pakai pedang kamu bela saya. Gak usah ada perkumpulan pembela Kristus. Gak usah, saya bisa bela diri saya sendiri. Kalau saya mau turunin malaikat nih, wah beres. Tapi, saya gak mau begitu. Kalau kayak begitu, apa maknanya? Nih Bapak Ibu, itu cerita Alkitab biasa, tapi kan namanya guru sekolah minggu, kita tuh harus membuat sesuatu secara kreatif dan berbeda. Coba Bapak Ibu bayangin. Ini pasti deh, saya yakin kalau nggak jarang, pasti tidak pernah dikhotbahin di gereja. Tidak mungkin. Bayangin, Bapa di sorga. Siapa orang yang ada di atas Bapa di sorga? Siapa yang lebih hebat yang bisa jadi hakim atas Bapa di sorga? Tidak ada. Semisal Bapa di sorga mau melakukan apapun yang dia inginkan, siapa yang bisa melarang? Tidak ada. Semisal Bapa di sorga lihat ke bumi terus bilang, manusia kagak jadi dah sorga neraka.
Pokoknya saya kesel ngelihat kalian ini. Pokoknya nanti kalian mati semua neraka juga deh. Siapa yang bisa komplain? Bapak Ibu tahu gak? Kata-kata paling lucu di Alkitab adalah perjanjian. Bahkan seluruh Alkitab kita itu lucu. Isinya perjanjian lama sama perjanjian baru. Kisah tentang perjanjian Tuhan dan manusia. Bapak Ibu, kalau kita bikin perjanjian sama orang, terus orangnya melanggar perjanjian, gunanya ada perjanjian adalah kita bisa tuntut kan? Udah bikin perjanjian loh. Kalau udah bikin perjanjian, nggak menepatin, tuntut. Karena perjanjian itu penting. Kenapa? Misalnya kita beli rumah. Pertanyaan paling dasar kan ini, transfer dulu atau tanda tangan penyerahan pemilik dulu nih. Kalau transfer dulu terus dia nggak tanda tangan bagaimana? Kalau kita tanda tangan dulu tapi dia nggak transfer bagaimana? Waduh repot ini. Mana duluan? Kita beli mobilnya dulu, bawa pulang, baru kita transfer apa kita transfer dulu? Ntar kalau kita transfer kita nggak bisa bawa pulang bagaimana? Makanya ada perjanjian. Tapi perjanjian itu nggak berlaku kalau kita bikin janjinya sama Kim Jong-un. Misalnya kita warga Korea Utara, ini serius nih. Kita warga Korea Utara, terus kita bikin perjanjian sama Kim Jong-un. Perjanjian itu omong kosong. Emang kita mau ngelapor ke siapa? Ke hakim? Hakim, ini parah ini. Masa Pak Kim Jong-un nggak menepatin, katanya kalau saya kerja 10 tahun saya bakal dapat tanah. Mana saya udah kerja 10 tahun nggak dapat tanah? Kata hakimnya, ya saya juga udah kerja 20 tahun jadi hakim juga gak dapet. Saya bisa ngomong apa? Kim Jong-un itu berkuasa sekali di negaranya. Mana ada orang bisa komplain sama Kim Jong-un? Wih gak bisa Kim Jong-un. Atas nama demokratis, gak bisa. Itu negaranya Kim Jong-un. Bapak Ibu, kita tuh tidak memilih Tuhan lewat pemilihan umum kan? Tuhan itu maha kuasa. Nggak ada satupun yang bisa kita lakukan yang nurunin kekuasaan dia. Jadi, perjanjian sama Tuhan, itu kenapa orang suka ngomong anugerah-anugerah? Karena sebenarnya itu bukan perjanjian, itu semata-mata belas kasihan. Kalau kita nolak, ngelakuin sesuai perjanjian, kita pasti kena hukum. Iyalah orang Tuhan kuasa banget. Tapi kalau Tuhan yang tidak ngelakuin perjanjian, kita mau ngapain? Kita mau komplain. Waduh Tuhan, gak adil banget nih hidup saya. Kenapa yang lain hidupnya tenang-tenang, kenapa saya menderita mulu? Terus misalnya Tuhan lewat malaikat bilang, biarin emang saya seneng ngeliatin kamu begitu. Apa Tuhan maknanya hidup saya ini? Gak ada maknanya. Kita mau komplain sama siapa? Gak ada. Bapak Ibu, bayangin sebelum dunia diciptain nih, cuman ada Tuhan sendiri. Kalau bahasa Alkitabnya, roh Tuhan melayang-layang gitu ya. Anggap aja belum ada apapun. Boleh gak Tuhan sengaja ciptain manusia cuma buat disentil-sentil jidatnya? Boleh gak? Siapa yang boleh larang Tuhan? Tuhan, itu tidak baik. Bapak Ibu, yang ngajarin mana baik mana jahat itu aja Tuhan. Mana bisa kita komplain sama Tuhan? Tuhan, gak boleh loh bikin jahat begitu loh. Gak bisa. Tuhan itu yang paling berkuasa. Jangan kita ngomong Tuhan, kita ngomong Kim Jong-un aja kita gak bisa ngelarang apapun. Apalagi Tuhan. Tuhan itu gak ada yang bisa ngelarang. Kita mau percaya Tuhan, gak percaya Tuhan, Tuhan mah tetap Tuhan aja. Bapak Ibu, kalau begitu maksudnya apa nih? Nih. Kalau Tuhan itu yang paling tinggi, Tuhan itu yang paling berkuasa, Tuhan bisa jadi pribadi yang seperti apapun, hal yang paling hebat dari Tuhan, hal yang harus diteladanin dari Tuhan, itu bukan Tuhan itu baik, Tuhan itu belas kasihan. Tapi hal yang paling hebat dari Tuhan adalah Tuhan yang bebas, bisa jadi apapun, tapi membatasi dirinya sendiri. Padahal kalaupun dia ngelewatin batas itu, gak ada yang bisa dilakukan sama siapapun. Tapi dia sendiri membatasi dirinya sendiri, memilih untuk menjadi Tuhan yang baik, Tuhan yang adil, Tuhan yang kudus, Tuhan yang penuh belas kasihan. Bapak Ibu, kalau ada laki-laki jelek, miskin, bau, terus dia bilang begini, saya mah kagak bakalan selingkuh. Kalau saya ntar punya jodoh, kata dia, umurnya udah mungkin 125. Ntar kalau saya punya istri, saya nggak bakalan selingkuh. Saya nggak bakalan main mata. Perempuan bilang apa? Ya iyalah Pak,
Bapak umur 125 aja, nggak ada mata yang main sama bapak. Nggak ada, bapak nggak punya kesempatan selingkuh. Udah orang yang nyebelin, kagak mau kerja. Dia miskin bukan gara-gara apa? Males banget. Jangankan itu, makan aja males. Kalau kata kitab Amsal, makanannya udah disendok, dia aja terlalu berat naruh sendoknya ke dalam mulut. Bapak Ibu, kalau laki-laki ini tampan, punya uang, masih muda, tapi dia memilih untuk setia, itu baru sesuatu yang bisa jadi cerita. Kalau misalnya ada orang bilang gini, ini orangnya mah kagak sombong loh, orangnya humble. Kenapa? Itu dia bawa gerobak, santai dia gak ngedongak. Iya Bapak Ibu, umumnya orang yang dorong gerobak, ini bukan gerobak jualan, gerobak rumahnya dia. Kan ada orang yang tinggal dalam gerobak kan, tahu kan nih? Di Jakarta Selatan banyak tuh orang tinggalnya dalam gerobak. Anaknya kadang-kadang ada di dalam gerobak. Ranjangnya dalam gerobak itu kalau dia tidur ya masuk ke dalam gerobak. Orang yang kayak begitu rata-rata tidak sombong. Nah, nggak ada yang keren kalau kita bilang, itu orang yang saya lihat itu pemulung ya. Waduh dia kalau jalan mah nunduk loh. Begitu harus kita teladanin. Nggak ada yang bisa teladanin. Semua orang kalau kondisi begitu ya begitu. Kalau misalnya dia turunnya dari Alphard, tapi dia, isi Pak, ngedahuluin orang yang lebih tua, tidak memandang muka, padahal harta dia berapa triliun, berapa miliar, itu baru orang bilang cerita, itu orang kaya tapi nggak sombong ya. Nah Bapak Ibu, hal yang sama juga sama Tuhan. Kalau Tuhan itu harus ngelakuin apa yang baik, dan tidak bisa ngelakuin apa yang jahat, apa yang mau kita bilang tentang Tuhan? Tuhan itu hebat. Kenapa hebat? Karena dia tidak bisa melakukan yang jahat. Bapak Ibu, kata Tuhan Yesus sendiri, emangnya kamu pikir saya kagak bisa menturunin malaikat sekarang ini? Yang hebat dari Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus itu bisa melawan penyalipan itu, tapi Tuhan Yesus tetap memilih untuk disalib. Padahal kalau Tuhan Yesus mau, jangankan pakai malaikat, Tuhan Yesus sentil juga, itu mental semua. Jadi, yang hebat dari Tuhan adalah Tuhan itu bebas, Tuhan itu luar biasa kuat, tapi Tuhan dengan sengaja membatasi dirinya untuk menjadi Tuhan yang adil, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih. Bapak Ibu, terus Tuhan ciptain manusia kan? Tuhan bilang, saya akan ciptakan sesuatu yang segambar dan serupa dengan saya. Sesuatu yang mirip sama saya. Sesuatu yang seperti saya. Masalahnya, manusia yang diciptakan sulit paham apa maksudnya mirip sama Tuhan. Apakah jenggotnya? Apakah kita bisa menciptakan gunung? Enggak. Terus apanya yang kayak Tuhan? Katanya kita seperti Tuhan. Apanya yang kayak Tuhan? Nah, makanya kisah penciptaan dimulai dengan Tuhan setelah ciptain manusia, dia taruh ada satu pohon di tengah-tengah taman. Pohonnya yang tidak boleh dimakan buahnya, buah pengetahuan baik dan jahat. Itu bukan buat konyol-konyolan. Ini kan, ya udah kita mau mahamin ini pohon beneran atau itu pohon kiasan. Poinnya adalah dari cerita itu, dari kisah itu, Tuhan mau gambarin bahwa pelajaran pertama manusia adalah saat kamu bebas, batasi diri kamu sendiri untuk memilih yang baik dan jangan melakukan yang jahat karena itulah aku, kata Tuhan. Apa yang hebat, apa yang luar biasa yang bisa diteladanin dari aku? Bukan karena aku bisa meratakan gunung. Ya, orang aku yang bikin apa? Itu kan kayak anak kecil, terus dia bikin Lego, terus dia hancurin sendiri, terus dia bilang, wah aku hebat. Jadi yang bikin dia yang ngancurin, apa hebatnya? Yang hebat itu adalah saat dia bebas melakukan apapun, saat dia kuat, tapi dia tidak semena-mena. Orang miskin, orang lemah, yang tidak nyakitin orang yang lebih kuat karena dia tidak bisa. Tapi kalau kita orang kuat, kita bisa nyakitin orang yang lemah, yang nyakitin hati kita bisa balas 100 kali lipat, kita bisa kerjain hidup dia, kita punya uang yang cukup, kita punya orang yang cukup, tapi kita memilih, udahlah, lupain aja, udah saya lupain itu. Itu baru sesuatu. Tuhan itu bisa melakukan apapun, bebas, tapi Tuhan membatasi diri. Itulah yang Tuhan ajarin ke manusia waktu diciptain pohon di tengah taman, tujuannya supaya manusia dalam kebebasannya memilih untuk membatasi dirinya. Bapak Ibu, penulis yang sama yang tadi ceritain kisah itu, dia nulis cerita yang lain. Ceritanya ini adalah cerita yang belum terjadi, kalau orang Kristen bilangnya nubuat.
cerita ini adalah satu-satunya cerita yang belum terjadi dari semua cerita yang Tuhan bilang akan terjadi dan sudah terjadi. Contoh Tuhan bilang, nanti bangsa Israel bahkan saya bebasin dari Mesir, sudah terjadi. Laut dibelah, sudah terjadi. Oh nanti Abraham walaupun tua, istrinya tua, tapi bakal punya anak, sudah terjadi. Nanti semua udah terjadi, nanti bakal lahir Mesias, sudah terjadi. Ada satu doang yang belum terjadi, yaitu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Penulis kitab ini ceritain, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan. Tapi hari itu, Tuhan akan berterus terang pada mereka, aku gak kenal kamu. Kenapa? Karena bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang masuk dalam kerajaan sorga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang masuk dalam kerajaan sorga, tapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bapak Ibu, anak kecil sama orang dewasa, itu paling beda, yang paling mendasar nih satu ini nih. Anak kecil, itu kalau mau ngelakuin sesuatu, dikendaliin sama rasa takut atau hadiah. Contoh, kalau anak kecil, saya punya anak satu, usia 4 tahun, namanya Akasa. Asa, makanannya habisin ya. Ntar kalau makanannya habis, ntar sore papa ajak jalan-jalan main pushbike. Makanannya habisin dulu. Asa, sebelum tidur, sikat gigi. Sini sikat gigi. Kalau nggak sikat gigi, besok papa nggak mau jalan-jalan. Nanti soal gigi kamu bolong. Ntar kalau gigi kamu bolong, ada cacing di gigi kamu nih. Kamu lihat video di YouTube nih, papa udah buka ini. Tuh, ada cacing kan di gigi? Itu anak kecil. Kalau orang dewasa, mana ada orang umur 40 tahun? Mama, aku udah selesai makan. Hadiahnya apa? Itu kalau kita ngeliat anak umur 40 tahun begitu, masih minta hadiah untuk sesuatu yang baik yang dia lakukan, itu tuh kita pasti ketawa banget, itu konyol. Tapi orang Kristen itu banyak yang konyol. Orang Kristen itu suka begini, Tuhan, saya sudah baca Alkitab, saya tidak hidup dalam dosa, saya udah ngikutin perintah Tuhan, mana hadiah saya? Bapak Ibu, kita pikir nih, kehendak Tuhan, perintah Tuhan, Alkitab, itu sesuatu yang berat begitu. Tuhan itu ya, bilang begini, kalau kamu mau masuk surga, saya kasih hadiah surga. Asalkan kamu hidup menurut perintah 1, perintah 2, perintah 3, perintah 4, perintah 5. Terus kita bilang, aduh Tuhan, saya juga mau ke surga. Tapi kok berat banget ya. Nah Bapak Ibu, Tuhan tuh suka punya banyak larangan kan ya. Kita tuh suka jadi kayak anak kecil yang gak dewasa-dewasa. Kalau kita dengar larangan Tuhan itu kayak anak kecil. Tuhan misalnya bilang, jangan mengingini milik orang lain. Nanti kalau kamu mengingini milik orang lain, yang menderita sebenarnya siapa sih? Kamu kan? Kamu waktu naik motor happy-happy aja. Pas ngeliat tetangga beli mobil baru kamu sedih kan naik motor. Kamu naik mobil, kamu happy-happy aja. Pas kamu lihat tetangga beli mobil baru kamu sedih naik mobil kamu yang sekarang. Kamu nikah kamu happy-happy aja. Pas lihat tetangga punya anak, baru kita sedih. Karena kita bilang, kenapa saya gak punya anak? Dia anak laki, kita anak perempuan. Tadinya anak perempuan kita mah lucu banget. Pas kita ngeliat tetangga kita punya anak laki, kita jadi sedih. Kenapa anak saya perempuan ya? Emang kenapa kalau perempuan? Emang kenapa kalau bukan laki-laki? Emang kenapa kalau gak punya anak? Emang kenapa kalau gak menikah? Emang kenapa kalau gak bisa beli mobil? Emang kenapa kalau rumahnya tidak 3 lantai? Sebenarnya gak kenapa-napa juga, asalkan yang lain gak punya itu kan. Kalau yang lain punya, itu jadi kenapa-napa buat kita. Orang mah single, jomblo aja. Pas ngelihat yang lain punya pasangan, baru, wah, Bapak Ibu, ini serius. Kalau Tuhan ngomong sesuatu, Tuhan larang, itu tuh pasti bukan gara-gara ada laporan malaikat biar, Tuhan, kita berhasil membuat orang, ini nih, tidak mengingini milik sesama. Tuh, sorga, tuh, apinya sorga lebih gede. Apa sih untungnya Tuhan kalau misalnya kita tidak mengingini milik orang lain? Apa untungnya Tuhan kira-kira gitu?
Kalau Tuhan ngajarin, jangan bersaksi dusta. Jangan kamu gara-gara kamu pengen jahatin orang, terus kamu ngomong bohong tentang dia, fitnah dia, nama baik dia rusak. Jangan. Emang kalau misalnya kita lakuin itu tuh, kita nggak bersaksi dusta, nggak fitnah orang lain, nggak jelekin nama orang lain karena kita marah atau kita kesel atau kita benci. Emang sorga kenapa? Wah, sorga lebih terang. Bapak Ibu, nih kalau ada orang tua nih bilang anaknya, "Nak, itu kamu lihat lobang kan? Yang lobang terus ada 2 titik, itu jangan dipegang-pegang, jangan dicolok-colok, itu listrik." Emang kalau misalnya itu anak pegang-pegang colok-colok, emang orang tuanya rugi apa? Nggak ada. Ruginya cuman tuh anak kalau dia pencet dia mental. Dia kesetrum. Orang tua bilang, "Anakku, itu ada gelembung bubble-bubble lucu ya?" "Iya, itu air mendidih, Nak. Mama lagi masak sop ayam sama sop jagung. Ya kamu jangan deketin kompor." "Tapi itu lucu, Mama, itu lucu. Itu ada gelembung-gelembungnya." Kan kalau air mendidih kan bergelembung. Anak kecil kan nggak ngerti kan? Dia mana tahu panas, dia mana tahu. Dia cuma datang terus dia mau pegang. Orang tua bilang, "Nak, kan kebetulan dia udah mulai cukup tinggi nih. Udah umur 4 tahun, udah umur 5 tahun. Kalau umur 1 mah gak bakal jadi masalah itu orang di atas. Udah umur 4, udah umur 5. Orang tuanya bilang, "Kalau kamu Mama lagi masak, terus Mama tinggal sebentar masakan kamu masuk ke dapur, kamu pegang-pegang barang di dapur, tidak ada lagi main handphone." Nggak ada lagi main handphone. Kenapa orang tua ngomong begitu? Biar anaknya mikir. Karena anak itu tidak tahu rasanya kesiram air mendidih. Tapi anak tahu rasanya tidak main handphone, tidak enak kan? Makanya orang tuanya ngomong, "Jangan ya, kalau kamu masuk ke dapur, tidak lagi main handphone. Kalau kamu colok lubang listrik itu, kamu colok-colok pakai tangan kamu, tidak lagi main handphone." Orang tua zaman sekarang kurang variatif memang ya. Orang zaman dulu banyak. Ntar gundunya Mama sita, ntar tajosnya Mama ambil gitu. Kalau orang zaman sekarang tidak main handphone, tidak buka YouTube, tidak buka HP. Sama itu sebenarnya. Karena sekarang kesenangan kita udah berkumpul jadi satu, lebih gampang ya. Jadi, manusia Kristen yang anak-anak, kalau kita baru Kristen itu 6 bulan, 1 tahun, 1,5 tahun. Kalau baru Kristen nih, baru aja kenal Kristen, terus kita itu kalau ngelakuin apa-apa tuh masih berharap, "Tuhan, hadiahnya apa? Saya udah hidup, saya udah lepas nih Tuhan dari minum-minuman keras. Saya udah gak berzina lagi, kenapa hidup saya tetap berat ya? Tuhan." Kalau misalnya kita baru Kristen 1 tahun, 1,5 tahun, terus kita masih berharap dapat hadiah dari Tuhan, atau dihindarin dari yang jahat, itu saya anggap wajar. Karena masih anak-anak. Anak kecil, kalau masih harus diancam-ancam gitu wajar, anak kecil. Tapi kalau kita udah Kristen 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 50 tahun, 30 tahun. Habis itu kita masih berpikir, waduh, melakukan kehendak Tuhan itu berat. Bapak Ibu, nih, kan kita ngomong prioritas. Kita ngomong jujur-jujuran, paling jujur. Prioritas manusia itu sebenarnya cuma satu yang dalam hati dia yang paling beneran. Cuman dia pengen bahagia, udah. Manusia itu dasarnya cuma pengen satu, pengen bahagia, titik udah. Manusia cari duit biar seneng. Coba dikasih duit tapi dibikin sakit, pasti dia kagak mau. Manusia itu semua cuma pengen bahagia, pengen seneng. Nah masalahnya adalah manusia itu kayak anak kecil yang suka dibohongin sama tetangga. Orang tuanya ngajarin nih, "Nah, Mama ngerti kamu pengen seneng. Makanya Mama bilang kalau makan Yupi boleh sesekali, jangan tiap hari. Ntar gigi kamu rusak, ntar kamu sakit gigi." Dia bawain nih, orang tua bawain ompreng. Aduh, tua banget. Tupperware, apa? Itu, bekal. Nasi, ayam, brokoli, atau wortel. Dibawain ke sekolah. Di tengah jalan ketemu sama tetangga. Anggap aja tetangga ini namanya Ibu Setan. Ibu Setan bilang, "Mana paten makan nasi sama brokoli sama ayam. Bosen kan? Bosen. Yang enak itu makan Yupi." Dikasih sama tantenya, "Nih tuker sama tante. Kasih itu nasinya, nanti tante kasih Yupi hati, dikasih susu kental manis, kasihin meses, gula pasir, tetesin stevia." Nah,
ini enak. Anak kecil yang bodoh itu akan bilang, iya enak makan Yupi. Dia makan Yupi. Yupi boleh gak makan? Boleh, sesekali. Tapi setiap hari dia makan Yupi. Setiap hari dia makan Yupi. Setiap hari mau sekolah, bekalnya dikasih ke si tante setan. Habis itu dia makan Yupi dari si tante. Begitu terus. Sampai 3 bulan, badannya kurus kering. Dari kecil udah diabetes. Sakit-sakitan, giginya bolong, semuanya hancur. Badannya rusak, pucet. Tiap hari makannya cuma Yupi. Habis itu dia nyalain orang tuanya lagi. Dia bilang, Mama, kenapa aku sakit begini? Mama tolongin dong, Mama gak peduli sama aku. Manusia merugikan dirinya sendiri karena kebodohan, kemudian menyalahkan Tuhan atas hal itu. Tuhan bilang nih, kamu kalau cari pasangan jangan buru-buru. Pilih yang terbaik. Tuhan ngomong itu lewat orang tua, mungkin Tuhan gak ngomong mulutnya langsung. Orang tua bilang, iya betul nikah itu menarik, bahagia, iya. Tapi pelan-pelan, baru kamu kenal 30 menit, masa udah mau dinikahin. Baru 30 menit, baru kamu ketemu di TikTok live, masa udah mau nikah aja. Tenang dulu, tenang. Tapi papa, aku umurnya udah 35. Mumpung masih ada yang mau nih. Orang tua bilang, enggak, tenang dulu pelan-pelan. Nggak bisa, papa nggak tahu kan jadi aku rasanya kayak bagaimana. Papa mama enak nikah dari umur 20. Aku gak bisa, aku udah umur 35 harus nikah. Papa mama bilang, nah nikah itu urusan panjang. Mendingan gak nikah daripada salah nikah nak. Kamu baru ketemu itu di online. Belum pernah ketemu beneran. Udah kamu transferin dia duit. Dia bilang dia mau bikin bisnis, dia bilang papanya sakit, dia bilang opanya meninggal, ntar opanya bangkit lagi. Dia, aduh. Gak bisa, tapi dia itu ya, dia setiap hari sleep call sama aku. Sleep call itu apaan? Jadi kalau aku tidur, dia juga tidur, tapi kita teleponnya itu nyambung. Jadi aku bisa dengar ngorok dia, dia bisa dengar ngorok aku. Kita udah bondingnya sampai begitu mama. Dia orang mana? Orang Rusia, nanti dia mau datang sini mau nikahin aku. Mama papa bilang, papa mama gak ada masalah sama Ivkankov atau apa Rusia, Moskow. Tapi maksud papa mama, kamu jangan baru kenal dari online, dari Ome TV, dari TikTok, terus langsung mau nikah. Kamu kenal gak orang tuanya siapa? Udah ketemu dulu. Kalau dia memang serius, ajak datang. Iya ntar dia datang sekalian langsung nikahin kan tiket mahal. Ya udah dia maksa ada pokoknya dia ngerasa dirinya pokoknya bahagia itu harusnya begini. Kalau gak begini gak seneng. Manusia merugikan dirinya sendiri karena kebodohannya. Kemudian menyalahkan Tuhan atas hal itu. Terus dia nikah. Setelah dia menikah. Waduh. Satu ternyata dia bukan orang Rusia. Ya ada bule-bulenya tapi tinggalnya di Depok. Dia kalau ini pakai akunnya teknya Rusia gitu ya. Nah, ternyata dia banyak kepalsuannya. Awal pacaran, aduh bahaya banget. Tahun pertama pacaran udah mulai ditabok. Pas udah menikah bukan cuma tabok. Udah disikut, dipukul, di smackdown ya pokoknya semua gerakan dah. Abis itu udah biru-biru. Abis itu mama papanya cuma bilang apa? Nah udah nah ayo pulang. Ya mama papa makanya. Mama papa ngedidik aku jadi kayak begini. Siapa yang salah? Mama papanya. Mama papa kalau udah tahu dia kayak begitu kan. Mama papa kenapa enggak? Ini aku, belain aku dong. Belain kamu bagaimana orang kamu nikah sama dia memang gimana? Nanti mama papa nongkrong di dapur ngeliatin. Enggak dipukul, masih aman mak, belum dipukul mak. Ntar kalau dia mau pukul papa loncat nih mak. Habis itu, enggak bisa aku mau cerai. Nah, tapi kamu udah punya anak kamu 3. Ngomong dulu pelan-pelan baik-baik. Dulu kan kamu yang ngebet mau nikah, sekarang kamu ngebet mau cerai. Ngomong dulu pelan-pelan baik-baik. Nggak bisa, mama papa nggak tahu rasanya jadi aku dipukulin tiap hari. Mama papanya udah bilang dari dulu, nikah ini bukan permainan, pelan-pelan nah. Nggak bisa, mama papa nggak ngerti sih. Cerai. Habis cerai, anaknya broken home, terlibat segala macam, narkotik, bla bla bla. Dia sepi, dia nemuin lagi pasangan hidup, calon pasangan hidup yang baru. Yang kali ini dia yakin banget ini dari Tuhan. Karena dia ketemunya di gereja. Papa ini kalau dari gereja udah pasti dari Tuhan. Ini aja aku ketemu dari gereja, orangnya baik. Papanya bilang, nah gak semua orang, kalau di gereja semuanya baik. Kamu kenalan dulu. Bukannya papa anti orang gereja atau apa. Kamu baru ketemu 2 minggu. Masa udah mau nikah? Kamu kan tahu pernikahan. Papa jangan bawa trauma masa lalu. Papa ini mau gaslightingin aku ya. Itu kisah hidup manusia setiap hari itu kayak begitu. Kita berpikir bahagia itu ini. Terus kita kejar ini. Ternyata kita tidak bahagia. Hidup kita malah makin menderita. Abis kita menderita kita nyalahin
Tuhan. Kita sibuk kerja cari duit. Cari duit boleh gak? Boleh, bagus banget. Kerja terus cari duit. Anak istri gak pernah ketemu. 15 tahun gak ketemu. Pasti tanya, anak kamu ulang tahunnya kapan? Anak saya yang mana nih? Anak kan cuma satu. Oh iya maaf. Ulang tahunnya. Itulah pokoknya setahun sekali. Dia juga gak tahu. Kapan kamu nikah? Tanggal berapa pernikahan kamu? Nikah. Tanggal yang mana? Yang mana? 1. Iya. Habis itu anaknya gak pernah ngobrol sama dia. Habis itu anaknya jauh. Habis itu anaknya kurang ajar. Habis itu dia bilang apa? Tuhan, kenapa engkau memperlakukan ini pada saya? Apa salah saya? Bapak Ibu, yang saya ngomong itu tadi kitab Amsal tuh. Manusia merugikan dirinya sendiri karena kebodohannya, kemudian menyalahkan Tuhan atas hal itu. Karena manusia pikir, ikut Tuhan itu berat, banyak aturan. Bapak Ibu, kebenaran Alkitab yang paling mendasar, paling penting adalah tidak ada orang di dunia ini yang lebih pengen kita bahagia selain daripada Tuhan. Kita nih pikir jalan bahagia kayak gimana. Yang Tuhan siapin itu 1.000.000, 1.000.000.000 kali lebih bahagia dari yang bisa kita bayangin. Cuman cara bahagianya memang kita belum mengerti kalau kita anak-anak. Kalau anak-anak dia gak bisa mengerti. Kenapa aku gak boleh pegang lubang colokan itu? Dia gak ngerti, menurut dia bahagia adalah pegang colokan listrik. Nah, makin dia mau megang colokan listrik, papanya larang. Jadi dia pikir papanya ini selalu ngelarang yang seneng-seneng. Colokan listrik gak boleh, main pisau gak boleh, main api gak boleh, main korek gak boleh. Jalanan raya kalau nyebrang harus pegangan. Aduh apaan sih, banyak banget aturannya. Orang Kristen tuh suka mikir Kristen itu banyak banget. Aduh jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini milik orang, jangan ini begini, harus gereja, harus begini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hidupnya prioritasnya itu sebenarnya mau bahagia, Bapak Ibu tuh satu arah sama Tuhan. Emang kira-kira waktu Tuhan lagi luar biasa di atas itu tuh ya, melayang-layang belum ada apapun, terus Tuhan ciptain manusia. Emang Tuhan ciptain manusia buat apaan? Buat begini nih, Tuhan kau luar biasa. Jadi nanti di sorga nih setiap hari nih, manusia nih berbaris terus nyanyi. Ini kalau saya nanya orang Kristen, rata-rata orang Kristen tuh berpikir nanti di sorga kita semua pakai jubah putih nih. Kita baris, bikin barisan, terus setiap hari kita begini. Tuhan kau haleluya Tuhan, haleluya luar biasa Tuhan. Begitu tiap setiap hari. Itu namanya neraka. Bapak Ibu gak usah hidup di situ di sorga. Coba lakuin itu di bumi seminggu aja, bisa gak? Seminggu nih pakai jubah putih, menghadap kepada gambar Tuhan Yesus, terus haleluya Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Pokoknya gak ada tidur, gak ada istirahat, gak ada malam, gak ada siang. Tiap hari, tiap detik memuji nama Tuhan. Mantap. Coba lakuin itu, mantap. Tuhan di Alkitab gak ngajarin begitu. Surga adalah dunia yang sempurna. Dimana kalau kita dikasih tangan ya digunain buat berkarya. Emang di surga kita makan anggur tiap hari di atas awan sampai buncit gitu. Tuhan itu dari awal pengennya manusia itu berkarya. Masalahnya adalah manusia ini pikir Tuhan itu tuh ya mungkin utamanya gara-gara gak baca Alkitab dah. Kalau orang gak baca Alkitab gampang banget dibohongin orang. Ntar ya di sorga tuh begini loh, ntar kita amnesia semua, lupa ingatan ntar di sorga. Jadi ntar kita dapat nama yang baru, terus kita amnesia. Jadi kayak pas itu di sorga, siapa kamu? Oh, saya juga gak tahu siapa saya. Kenapa saya di sini? Oh kamu hidupnya selama ini mengikut Tuhan. Tuhan itu siapa? Yesus itu siapa? Saya siapa? Kita sering mikir, kita bahkan nanya, nanti di sorga kita saling kenal gak ya? Kita ingat gak ya? Bapak Ibu kalau kita gak ingat, kesian banget. Masa orang di neraka terus dia gak inget ya? Di neraka dia, Hitler di neraka misalnya. Terus ditanya, kenapa kamu nyiksa 6 juta orang Yahudi? Yahudi itu apa? Saya siapa? Bapak Ibu, kalau hari ini kita berpikir, Tuhan, saya cuma pengen satu, saya pengen hidup tuh bahagia. Itu kan yang kata Tuhan, nah kalau saya ciptain kamu cuman pengen satu, cuman supaya kamu pengen bahagia. Coba, kita manggil Tuhan apa? Bapak kan? Kalau ada bapak-bapak sama ibu-ibu nih, tanya aja semua bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak ibu kenapa punya anak? Emang biar apaan? Itu cuma biar anaknya happy. Itu doang. Apa tujuan punya anak? Ini Pak, bentar deh kalau gede bisa ngurusin saya kalau saya sakit. Ya mungkin ada orang tua berpikir begitu, ada. Nggak salah juga. Cuman maksudnya rata-rata orang bapak ibu yang normal yang wajar berpikir kalau dia punya anak itu bukan biar saya bisa ini Pak, kalau punya banyak anak itu banyak rezeki. Satu anak kirim saya 5 juta setiap bulan. Kalau saya punya 10 anak berarti 50 juta setiap bulan. Nah maksudnya kalau ada bapak-bapak ibu-ibu normal punya anak,
pasti tujuannya cuma supaya anaknya itu bahagia. Makanya orang tua jangankan orang tua yang normal, jangankan meminta sesuatu. Malahan kalau bisa dia kasih jantung, dia kasih leher, dia kasih. Kalau kita makan sama orang tua, kalau itu cuma sisanya paha sama ceker, dia bilang, "Ih, papa mah dari kecil enak kalau makan paha. Papa ini sukanya makan ceker sama leher. Ini yang paling enak, papa paling suka." Kenapa rata-rata orang tua yang hidupnya melarat itu lebih suka ceker sama leher? Karena dia lebih suka anaknya makan paha. Coba kalau kagak ada anaknya, yang dia makan paha. Mana ada orang, wah saya demen banget paha mah enak, saya makan leher aja. Enggak ada Bapak Ibu. Jadi, tidak ada yang pengen kita lebih bahagia daripada Tuhan. Masalahnya, kita tuh suka bodoh cara pikir kita bahagia itu. Kayak anak kecil umur 4 tahun ngelihat colokan listrik. Wah Tuhan, kayaknya enak juga ini ya. Aduh, Tuhan bilang, enggak nak, enggak enak. Enaknya cuman segini nih. Gara-gara makanan yang panjang lidah kamu cuman segini, ntar kamu sakit. Makan sesekali nggak apa-apa. Tiap hari minum soda gembira. Nggak gembira nak, jadi makin sedih. Sesekali boleh gak minum soda gembira? Boleh. Tiap hari kamu minum soda gembira, habis itu kamu sakit. Habis kamu sakit, diabetes, stroke, sakit jantung, terus kamu datang ke Tuhan. Tuhan, katamu engkau akan memelihara aku. Mana perlindungan Tuhan? Saya percaya Yesus, saya percaya darah Yesus. Bapak Ibu, sekalipun tiba-tiba stroke, sakit jantung Bapak Ibu, diabetes Bapak Ibu tiba-tiba hilang. Das, HbA1c 5,7, normal. Bapak Ibu dengan gaya hidup Bapak Ibu akan mati 30 kali dalam satu kehidupan. Nih, mau mati, bangkit. Coba, habis bangkit, tubuh sempurna, gaya hidup minum soda gembira tiap hari, makan otak kambing tiap hari. Kira-kira butuh waktu berapa tahun biar mati? Paling 1 tahun mati juga. Kalaupun nih, Bapak Ibu punya minyak urapan yang paling luar biasa, yang kalau diolesin di jidat langsung sembuh. Bapak Ibu butuh minyak urapan 13 galon untuk mempertahankan hidup sampai umur 70 tahun. Dengan gaya hidup Bapak Ibu yang tiap hari makan lemak babi. Makan lemak babi boleh gak? Emang Kristen agama larangan Pak? Enggak. Tapi orang tua mana yang seneng ngeliatin anaknya makan tiap hari yupi mulu. Orang tua bilang, nah yupi permen boleh. Tunggu setiap hari, ntar kamu sakit. Bapak Ibu, tujuan khotbah ini cuma satu. Mau menjelaskan bahwa prioritas Tuhan sama prioritas kita itu sebenarnya sama. Kalau Tuhan itu Bapak kita, dia tuh gak menciptakan kita buat nunduk-nunduk tiap hari begitu. Gak ada, Bapak di dunia ini melahirkan anak, Ibu di dunia ini melahirkan anak supaya anaknya muji-muji Bapaknya tiap hari. Nah, kalau Papa lewat nih, kamu puji dong. Papa baik, Papa baik, Papa baik. Nadanya kurang enak nak, begitu terus ya. Gak ada, orang tua sama anak ya normalnya. Kamu udah makan belum? Emang kalau Tuhan suruh kita, enak doa, biar apa? Oh biar kalau doa nih, ntar di sorga asapnya tuh banyak banget. Kalau kita doa yang dapat kekuatan buat menjalani hari siapa? Kita khawatir. Kita khawatir tentang masa depan. Kita khawatir besok bagaimana hidup. Ekonomi sulit. Kita datang, kita berdoa. Habis selesai doa kita dapat kekuatan gak? Emang Tuhan dapat apa habis kita doa? Itu kalau Tuhan itu orang, konsultan psikolog begitu. Mereka mah malah capek palanya dengar kita berdoa. Kita kan kalau doa ngeluh terus kan. Kenapa saya begini, kenapa saya begini, kenapa ya? Itu kalau ada orang nih, jangankan Tuhan yang tinggi, orang aja yang sederajat sama kita, mau dengerin kita doa itu capek. Kita selesai doa, kita yang dapat kekuatan, aduh Tuhan. Habis doa selalu tenang kan? Udah saya punya kekuatan lagi, sehari lagi buat jalanin hidup. Emang siapa yang untung? Mana ada Tuhan untung gara-gara kita berdoa. Tuhan. Jadi Bapak Ibu, waktu saya masih aman. Saya mulai khotbah kan 11.15 ya kan. Katanya durasi 45 menit, maksimal sampai 60 menit. Bapak Ibu, kalau manusia itu hidup, saya yakin manusia itu cuma pengen bahagia. Dan tidak ada yang namanya manusia pengen bahagia itu salah. Kayak anak kecil, kalau ditanya kamu pengen apa hidup, pasti dia juga cuma pengen seneng aja papa. Papanya juga sama, pengen anaknya juga cuma seneng aja. Cuman seneng itu kayak gimana? Seneng itu kayak bagaimana? Senengnya kita yang berlawanan sama Alkitab, itu bukannya melanggar kekudusan Allah, enggak. Alkitab ini cuma dibikin supaya menyederhanakan hidup. Ini isinya kebijaksanaan orang yang sudah gagal hidup. Bapak Ibu, Salomo nulis kitab Pengkhotbah, kitab Amsal.
Salomo itu adalah orang yang sudah mengalami pahitnya gagal hidup. Karena di akhir hidupnya, bahkan di masa tuanya, dia malah meninggalkan Tuhan dengan mendirikan berhala buat istrinya yang non-Israel. Habis itu dia begitu menyesal, terus dia tulis kitab pengkhotbah di akhir hidupnya. Daud juga bikin salah. Petrus bikin salah. Semua bikin salah, terus dia tulis. Ternyata saya udah pegang itu colokan bulat 2. Ternyata listrik. Anak-anak jangan dipegang. Ternyata saya sudah tahu kalau misalnya ada gelembung-gelembung air di dapur, itu air mendidih. Oh anak-anak, ternyata di dunia ini kesenangan yang duniawi itu kesia-siaan. Karena kamu makin cari, bukan kamu makin senang, makin kamu menderita. Makin kamu mengingini milik orang lain yang tadinya cukup buat kamu, malah sekarang kurang. Tadi gaji kamu 3 juta, kamu hidup cukup. Sekarang kamu mulai main sosmed, mulai ngelihat orang liburan, mulai ngelihat gaya hidup orang lain. Sekarang gaji 30 juta kurang. Jadi kalau Alkitab ada isi tentang nasihat, itu nggak ada tujuannya supaya biar lu hidupnya agak menderita dikit. Tapi nanti kalau menderita di bumi, ntar kamu bahagia di sorga. Nggak ada. Masalahnya adalah pas kita jalanin kehidupan, sering banget tetangga setan kita nyolek, terus tetangga setan kita bilang, mana enak kayak begitu. Itu loh bang, pegang aja nggak apa-apa, nggak ada listriknya. Alah apa listrik? Sekarang kata tante, coba papa mama kamu pegang nggak bolongannya? Iya, kalau kita ngecas kita colok kan? Itu ngecas. Emang kamu nggak boleh ngecas? Papa mama bilang apa? Boleh. Nanti kalau kamu udah gede, kita kan selalu bilang, iya tapi kan aku udah gede. Aduh, anak kecil banget tuh. Tapi kan aku udah gede. Aku bisa kok jaga diri. Udah jangan mencobai diri kamu sendiri. Kamu udah tahu pergaulan di situ buruk. Kamu udah tahu tiap hari mereka pulang jam 3 pagi. Kamu kalau masuk ke situ nanti kebiasaan kamu yang baik rusak karena pergaulan yang buruk. Tapi kan aku mau jadi terang di situ. Aku kan mau jadi garam. Aku mau menggarami mereka biar kagak dugem terus tiap hari. Jadi kalau aku di situ aku bacain Amsal. Jadi kalau nanti aku ngumpul sama mereka di Gatot Subroto ya kan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Aku mau jadi garam dan terang. Mama ini jangan begitu. Kita ini hidup jangan cuma supaya ketemu orang bener doang di gereja mulu. Jangan, kita harus bergaul sama orang-orang jahat. Coba mama lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja duduk dengan para pendosa. Aku juga mau begitu. Aku degem bukan apa, aku degem ini penginjilan. Supaya jadi terang di dunia ini. Sekarang Bapak Ibu nih. Masalah dengan dugem adalah bukan tentang duduk terus gemeter-gemeternya. Coba, di mana yang salah? Duduk dengar musik, mau itu redup kek, mau lampunya begini, apa salahnya? Duduk dengar musik, apa salahnya? Nggak ada salahnya. Yang salah adalah ketika kita mulai menghabiskan uang yang tidak perlu, itu pertama, untuk sesuatu menyenangkan orang yang tidak kelihatan. Itu kalau malam-malam gelap-gelap di situ, kita mau beli botolnya kayak bagaimana segede apapun juga orang kagak tahu kita siapa. Dia juga mabok Bapak Ibu. Dia juga kagak ingat kita siapa. Tapi kalau tempat-tempat begitu, masa lo minum jus jeruk? Pak, di sini ada teh tawar. Ini jangan pakai gula teh tawar. Ntar saya udah bawa stevia sendiri. Nggak mungkin ada di situ. Dia pasti minumnya sekali minum juga udah. Bapak Ibu, berapa banyak kita bilang, Papa ini kerja buat kamu nak. Ngomong ke anak kita yang bilang, Papa, aku mau main dong sama Papa, main ini, main dinosaurus. Papa bilang nggak bisa nak, Papa harus kerja. Tapi Papa aku mau main. Kata papanya nggak bisa, Papa ini kerja buat kamu. Kalau ngomong jujur ya, sebenarnya nggak kerja buat kamu, kerja supaya yang tadinya naik Avanza mau naik Pajero. Emang itu buat anak? Enggak. Kerja supaya yang tadinya pakai handphone Huawei, sekarang pengen Samsung Fold. Padahal gajinya cuman 5 juta. 5 juta bagaimana cara beli Samsung Fold? Bisa pinjol. Bapak Ibu, berapa banyak orang bilang, ini saya kerja ini buat kamu anak-anak. Saya ini buat kamu. Tapi sebenarnya tujuannya cuman buat, ya itu. Bodohnya adalah kebanggaan. Bahkan bukan buat beli makanan yang lebih layak. Cuman supaya lebih bergengsi kalau pakai tas 300 juta daripada pakai tas 30 juta. Beda mama, beda papa. Ini tasnya ini, walaupun mama nih pakainya begini sampai tangan mama sakit, sampai tangan mama pengkor, mendingan masuk rumah sakit diganti engsel daripada ganti tas. Mama lebih baik
tasnya ditaruh di bangku, mamanya duduk di lantai. Daripada tasnya taruh di lantai, jadi papa udah mama bilang jangan taruh di lantai dong. Bapak Ibu, ini bukan tentang tasnya. Kalau Bapak Ibu punya duit 100 miliar, beli tas 300 juta itu kagak ada masalah. Masalahnya adalah laporan keuangannya Louis Vuitton atau LVMH, 75% pembelinya itu bukan konglomerat. Ini data, 75% pembelinya adalah orang yang untuk beli itu harus bekerja pagi, siang, sore, malam sampai keringetnya netes, sampai darah aja kagak cukup gitu. Tapi setelah melakukan semua itu, orang tuanya bilang, Papa melakukan ini buat kamu, biar kamu bisa sekolah. Kesannya harga uang sekolah dia 300 juta sebulan. Jadi Bapak Ibu, apakah setelah kita beli barang-barang yang tidak sesuai kemampuan ekonomi kita, kita lebih happy? Bukankah kita lebih menderita abis itu? Karena abis kita beli tas mahal, atau kita beli handphone mahal, atau kita beli jam tangan mahal, tidak cocok kan sama baju kita yang murah. Abis itu kita beli baju yang mahal kan? Abis kita beli baju yang mahal, pakai jam tangan yang mahal, mana cocok sama ikat pinggang kita yang jelek? Kita beli lagi ikat pinggang. Ini hukum ekonomi. Hukum domino ini tuh pasti terjadi. Abis beli ikat pinggang, masa sepatunya begitu Pak? Ampun. Oke, udah necis, jam tangan udah rapi, udah bagus semua, udah keren, udah mahal. Ya Papa masa turunnya dari Kalia? Harus beli mobil lagi. Abis beli mobil, Papa mobil bagus, Alphard, Mercy, BMW. Masa rumah kita dalam gang? Akhirnya KPR-nya bengkak terus kan? Mana pernah jadi sekarang gaji cukup. Terus ketika kita ngomong gini, orang yang sering ngobrol sama tante setan, itu tante setan gini, ya biarin itu orang gak keren, itulah kenapa dia ngomong gitu. Makanya udah, kamu jangan dengerin yang kayak gitu-gitu. Kamu yang penting hidup itu harus. Bapak Ibu, gak ada salahnya beli jam tangan mahal kek, mau beli tas. Disesuaikan sama kemampuan ekonomi masing-masing. Kalau buat beli-beli begituan terus kita harus ngutang, cicilan lebih tinggi daripada pendapatan. Apa yang bahagia dari itu? Kita bekerja sangat gila untuk mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, untuk mengimpress seseorang yang juga tidak menyukai kita. Dia makin ngelihat kita punya barang makin bagus, dia makin iri, dia makin jelekin kita. Nggak ada yang bahagia di antara hubungan ini Bapak Ibu. Ini adalah lingkaran setan yang diciptakan cuman supaya setan ketawa. Yang kayak gini seperti Tuhan. Gitu. Jadi kalau pikiran kita sedikit tercerahkan, maka prioritas kita selama hidup, ini udah penutupan nih. Kalau prioritas kita selama hidup berarti sekarang adalah mengerti ternyata kehendak Tuhan yang ada di Alkitab itu tidak ada satu pun yang tujuannya buat bikin kita hidup lebih susah, lebih menderita, tidak ada. Kalau ada yang bilang ikut Tuhan itu sulit, berat, lebih baik ikut dunia ini, lebih baik ikut setan, itulah penipuan terbesar. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen hidup bahagia, yang paling bahagia yang pernah Bapak Ibu bayangin, Bapak Ibu lakuin kehendak Tuhan, 100% itu jalannya. Karena nanti pas Bapak Ibu makan daging ayam, Bapak Ibu damai, sekalipun satu hari nanti cuma makan tempe, damainya tetap ada. Dia kagak hilang-hilang gara-gara, Papi ini ayamnya kenapa dingin ya? Ini kayaknya kurang travelnya dah. Rumus bahagia itu bukan makin banyak punya. Rumus bahagia cuma ada di Alkitab. Karena tidak ada prioritas lain namanya Bapa, kita manggil Yesus itu Bapa. Tuhan itu maksudnya Bapa itu Allah, Bapa itu Bapa. Karena Bapa cuma pengen anaknya bahagia. Tapi bahagia dengan cara yang benar, bukan dengan megang colokan listrik dan segala macam. Jadi kalau kita berpikir nih, kebodohan kita berpikir, kalau saya bikin dosa, saya bisa seneng sesekali. Bapak Ibu tuh lagi ditipu. Karena dosa bakal bikin Bapak Ibu bayar harga yang lebih mahal daripada yang Bapak Ibu pikirin. Dosa bakal bikin Bapak Ibu diem di situ lebih lama daripada yang Bapak Ibu bayangin. Bapak Ibu pikir ini cuma sekali kan? Habis sekali ada 2 kali kan? Habis 2 kali ini terakhir Pak, habis itu 3 kali, habis itu 4 kali. Yang tadinya Bapak Ibu pikir ini bayarnya cuma 10 juta, ternyata ujung-ujungnya bayarnya pakai nama baik, ketenangan hidup, tidur jadi tidak nyenyak, keluarga pecah. Apalagi yang harus kita bayar? Cuman buat kesenangan makan segini, kesenangan 5 menit. Betapa lucunya manusia yang berpikir bahwa dia mengerti cara bahagianya. Persis seperti anak kecil yang berpikir kalau saya pegang colokan listrik, saya akan senang. Mari kita bangkit berdiri.
Kita tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita berdoa. Sebelum kita berdoa bersama, saya beri waktu 30 detik buat setiap kita saat teduh sejenak, bicara pada Tuhan dalam hati kita masing-masing. Kiri kanan tidak perlu tahu, kiri kanan tidak perlu dengar. Ya Tuhan, satu kata yang pengen kami dengar sekali lagi. Dapat satu kesempatan lagi kalau nanti kami di neraka itu cuma kata bertobat. Saya pengen berubah. Tapi gak akan pernah kami dengar kalau kami udah di situ. Tapi kata itu kami sangat benci dan kami hindarin selama kami hidup. Ya Tuhan, hari ini kami berkumpul di sini bukan karena kami pikir kami adalah orang-orang yang baik. Kami tahu kami punya banyak kekurangan dan keterbatasan. Kami hidup dalam dosa, kami berbuat dosa, kami menyakiti hatimu, kami merugikan diri kami sendiri. Tapi hari ini Tuhan, kami mau bebas dari belenggu itu. Kami mau hidup damai dan merdeka sepenuhnya Tuhan. Melakukan kehendak-Mu bukan karena keterpaksaan, tapi karena kesadaran bahwa kehendak-Mu adalah yang terbaik memang buat kami. Bapak, kami tidak mau terus-menerus jadi anak kecil rohani. Kami pengen jadi dewasa. Kami pengen melakukan kehendak-Mu, melakukan perintah-Mu, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kasih pada sesama. Itu bukan karena keterpaksaan peraturan, tapi itu karena mengalir, karena kesadaran kami. Karena kami tahu itulah jalan hidup yang paling baik buat kami. Bukan karena Engkau menyuruhnya, tapi karena memang itu yang terbaik. Apa adanya. Tuhan, kami punya banyak kesalahan berpikir. Oleh karena itu kami bersyukur sekali. Hari ini Engkau masih mau menegur kami, memberikan kami nasihat firman-Mu yang mengubahkan hidup kami Tuhan. Hanya mengetahui apa yang benar, kami tahu tidak akan membawa kami kemanapun. Tuhan, Engkau sendiri yang berjanji dan kami tahu Engkau tidak akan mengingkarinya. Engkau berkata, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Engkau berkata kami mencari, maka kami akan mendapatkan. Engkau berkata kami meminta, maka kami akan mendapatkan Tuhan. Hari ini juga Tuhan, kami meminta dengan satu hati, Roh Kudus-Mu hadir dalam hati dan hidup kami. Kami tidak meminta kami lebih kaya, kami tidak meminta kami lebih sehat, kami tidak meminta apapun Tuhan, karena kami tahu semua itu bahkan tanpa kami minta, Engkau sudah memberikannya dengan sempurna. Tapi kami benar-benar meminta Tuhan, Roh Kudus-Mu untuk menyertai hidup kami. Supaya pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami, itu boleh berkenan di hadapan Bapa. Kami tahu Tuhan, selama kami hidup, nanti kami akan sangat banyak diselewengkan. Kami akan banyak disesatkan. Kami akan banyak dibohong-bohongi oleh dunia ini. Tolong Tuhan, kalau tidak ada Roh Kudus-Mu dalam hati kami yang memimpin kami akan terus hidup dalam dosa. Hidup yang menderita buat kami. Sudah cukup sampai hari ini. Ini adalah hari terakhir Tuhan, buat hidup kami hidup dalam dosa. Kami tahu ke depan mungkin kami akan salah lagi. Tapi setiap kali salah, kami mau selalu kembali padamu Tuhan sesegera mungkin. Karena kami tahu hanya satu-satunya jalan hidup yang daripadamu yang paling bahagia. Kami gak mau lagi hidup dengan cara pikir yang salah. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami mau berdoa secara khusus buat setiap orang di antara kami di hari Sabat ini yang mengalami masalah kesehatan, yang sedang sakit atau yang punya keluarga yang sedang sakit. Salah satunya mungkin Mama Jasmine dan juga orang-orang sekitar kami yang sedang sakit. Tuhan, kami berdoa, kalau Engkau berkenan ya Tuhan, tolong sembuhkan. Berikan kesembuhan karena kami tahu Engkau mampu melakukannya. Tetapi ya Tuhan, terjadilah pada kami seturut rencana kehendak-Mu bukan kehendak kami.
Apabila di antara kami Tuhan, ada yang punya masalah finansial yang berat, kami gak tahu lagi besok hidup harus seperti apa. Bagaimana mempertahankan keluarga, Tuhan tolong, berikan kami jalan keluar. Kami yakin, kalau Engkau yang turun tangan, pintu yang tertutup sekalipun, kalau Engkau yang buka, tidak ada yang bisa menutupnya Tuhan. Tapi jadilah pada kami, seturut rencana dan kehendak Tuhan, bukan rencana dan kehendak kami. Kami terakhir berdoa Tuhan, untuk setiap keluarga, setiap hubungan yang Engkau berkati, yang mungkin sedang goyang, sedang lemah, sedang rentan, Tuhan kami mohon kekuatan-Mu, Engkau yang memberikan kekuatan. Kiranya Engkau memulihkan keluarga kami, hubungan anak dan orang tua, hubungan suami dan istri. Karena kalau bukan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami tidak mampu menjalani semuanya. Terjadilah pada kami seturut rencana kehendak-Mu Tuhan, bukan rencana dan kehendak kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Engkau setia, takkan berubah tuh selamanya. Walau banyak yang tak ku mengerti, badai